mudah-mudahan terhindar dan kita bisa mendapatkan banyak manfaat insya Allah di webinar kali ini. Juga insya Allah juga akan disampaikan peluang-peluang usaha, ya, peluang bisnis, peluang fun dari herbal, insya Allah. Kita tunggu sampai pukul 20:05 baru kita mulai acara. Oh, siap, Ustaz. 3 menit lagi ya, insya Allah. Boleh yang mungkin yang belum menuliskan nama, nomor telepon, dari mana, biar nanti bisa saling kenal dan kalau ada informasi bisa kita infokan, insya Allah. Nih ada senior kita, Master Idam nih, Master Idam. Master Idam dari Kuningan. Insya Allah. Assalamualaikum, Master Idam. Ini ada juga Bapak Agung Nugroho. Ada Bapak Abdurrahman. Selamat datang semuanya. Alhamdulillah makin bertambah. Oh, ini Bapak Imam Bukhari nih, Bapak Imam Bukhari yang setia selalu mengikuti webinar-webinarnya Ustadz Andi. Yo, selalu hadir di setiap webinar. Apa kabar Imam Bukhari, Muslim? Gimana Ustadz, kita mulai saja. Sudah ada 19 peserta, ya mungkin yang lain sedang siap-siap. Nanti kita sambil menunggu, kita mulai saja acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dalam majelis ilmu yang insya Allah penuh keberkahan malam hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan terbaik sepanjang zaman, beserta keluarga, sahabat, dan semua yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Mohon maaf tadi ada gangguan ya. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, mari kita awali acara webinar malam ini dengan niat yang tulus. Semoga apa yang kita ikuti bisa menjadi ladang ilmu, amal, serta solusi kesehatan yang bermanfaat bagi diri kita, keluarga, dan masyarakat sekitar. Alhamdulillah, senang sekali saya Mulyadi, perkenalkan sebelumnya ya. Saya Mulyadi dari Subang. Mungkin ada sebagian yang sudah mengenal dan pasti lebih banyak lagi yang belum mengenal. Yang kemarin kita japri semua dari hasil yang saya dapatkan itu ada 146 orang yang mudah-mudahan nanti bisa semua hadir di webinar ini. Solusi yang akan kita bahas hari ini adalah malam hari ini adalah solusi herbal untuk pemulihan DBD, tipes, DBD dan tipes ya. Dan juga ada peluang bisnis yang sudah dijanjikan, itu ada peluang bisnis tanpa modal, yaitu 0 rupiah ya, tanpa modal.
kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir tepat waktu. Semoga acara ini membawa manfaat, wawasan, dan juga peluang baru untuk kita semua. Sebelum memulai, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Acara akan berlangsung kurang lebih sekitar 60 menit ke depan. Mohon peserta menonaktifkan mic agar acara berjalan dengan lancar. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom chat. Nanti ada sesi tanya jawab. Jangan lupa siapkan catatan karena banyak tips yang akan dibagikan oleh pembicara kita. Lalu saya perkenalkan pembicara kita yaitu Bapak Ustadz Andi Hasbi Robi. Beliau adalah guru saya, guru di kemarin tuh saya di pelatihan training stroke komprehensif. Beliau yang kalau misalkan secara seperti kalau dokter itu dokter yang sudah spesialis yang menangani stroke, sudah berpengalaman menangani stroke, jadi beliau spesialis untuk stroke sekitar kurang lebih 20 tahunan ya. Gimana Bapak? Gimana peserta? Apakah suara saya terdengar? Peserta ada 19 orang. Jelas, Pak. Pak. Jelas ya? Baik, kepada Ustadz Andi Hasbi, sekarang alhamdulillah kalau suaranya sudah jelas. Tanpa berlama-lama lagi karena waktu pun sudah menunjukkan pukul 20:10. Jadi agar lebih menghemat waktu, kita masuk ke acara inti yaitu penjelasan tentang bagaimana kita menangani yaitu penyakit demam berdarah dan tipes serta solusi herbalnya apa. Saya serahkan langsung kepada Ustadz Andi. Ustadz Andi, kami persilahkan. Baik. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Mulyadi dan juga Kang Rais yang sudah membuka webinar kita malam hari ini ya. Saya melihat ada beberapa peserta webinar yang rajin banget ngikutin setiap webinar yang diselenggarakan oleh HMA ataupun Hermani ya, kayak Pak Imam Bukhari. Dan alhamdulillah nih Pak Imam Bukhari ini ada di Samarinda. Nah, waktu saya kemarin ngajar privat training stroke komprehensif di Samarinda, beliau atas izin Allah bisa ketemu dengan saya, kita bareng-bareng ya Pak Imam ya. Oke. Mudah-mudahan nanti saya bisa berjumpa silaturahim dengan Bapak Ibu semua di berbagai daerah ya. Baik, Bapak Ibu semua, sebelum saya mulai materi kita tentang malam hari ini, yaitu tentang DBD dan tipes, saya ingin memutarkan sebuah video yang insya Allah ini akan jadi, mudah-mudahan ini akan jadi satu berita yang sangat baik buat Bapak Ibu semua jika Anda ingin berangkat ke Baitullah. Nah, siapa kira-kira yang ingin berangkat ke Mekah bareng-bareng nih? Ya, nah ini akan coba putarkan dulu ya.
Iya, tadi itu adalah satu apa namanya video promosi di mana mungkin menginginkan berangkat ke Baitullah gratis ya. Maka salah satu wasilahnya mudah-mudahan bergabung bersama Herbal Madani Alami. Nah, gitu ya. Di mana Herbal Madani Alami ini adalah sebuah perusahaan herbal yang saya dirikan karena begitu banyaknya permintaan herbal dari teman-teman para terapis, kemudian juga pasien-pasien ya, pasiennya para terapis begitu ya, yang membutuhkan herbal yang murah, terjangkau, tapi khasiatnya nggak main-main. Nah, gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu semua, kita malam hari ini kan akan bahas tentang yang namanya apa? Tipes dan DBD. Sebelum saya jelasin, siapa di antara Anda yang mungkin pernah mengalami kasus itu? Tipes atau DBD? Silakan. Ada? Ada saya, Pak Ustadz. Siapa? Bu Wiwit ya? Iya. Bu Wiwit di Pontianak. Oke, gimana Bu? Boleh diceritain Bu? Saya dulu udah lama ya pernah sakit tipes itu ya Pak Ustadz ya. Sampai Oke. rambutnya rontok. Oke. Saya berobat dokter, cuman ya masih sakit. Kata orang nggak Tahun mempan. berapa itu Bu? Apa? Tahun berapa? Itu tahun 2018. Oke. Terus teman ngasih tahu saya minum air labu. Labu putih itu, Ustadz. Di Oke. blender, disaring. Jadi saya konsumsi itu aja. Sama Fermin. Oh, Fermin. Ya, 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 ya. Alhamdulillah saya konsumsi Oke. itu mulai reda dan sembuh. Alhamdulillah enggak pernah kumat lagi. Gitu aja Ustadz, terima kasih. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Makasih banyak Ibu Wiwit ya. Nah, itu jadi salah satu testimoni bagaimana seseorang pernah mengalami tipes. Saya sendiri sekitar tahun 2013 mungkin ya, atau 2012, itu kayaknya 2012 atau 2011 bahkan mungkin, pernah mengalami tipes. Ya, tapi alhamdulillah sampai hari ini ya tidak pernah lagi mengalami hal tersebut, gitu ya. Alhamdulillah. Dulu minum obatnya itu banyak sekali di rumah sakit selama 6 hari kalau saya tidak salah. Itu sampai mulut pahit, ya, lidah pahit, makan gak enak, badan malah ngilu-ngilu gitu ya. Lalu salah satu sehatnya justru ketika saya udah nggak minum, saya dikasih obat terus saya nggak mau minum, ada obat yang isinya bintik-bintik kecil gitu, kayak pasir warna-warni gitu ya. Nah itu saya nggak minum karena saya merasakan ketika saya minum itu badan nggak enak, nggak kuat, mungkin dosisnya terlalu tinggi. Lalu saya minum herbal di rumah sakit, saya minum herbal. Alhamdulillah justru dalam waktu 2 hari itu bisa membaik, gitu.
Ada mungkin di antara Bapak Ibu yang punya pengalaman sakit DBD? Boleh kita berbagi? Silakan, ada yang punya kasus DBD atau pernah menangani DBD, atau mungkin ada anggota keluarganya yang pernah mengalami demam berdarah? Kalau nggak ada, boleh saya sharing, Ustadz? Oh, boleh. Silakan Bu Wiwit. Wiwit lagi nih. Ah, kebetulan saya menangani DBD itu anak saya sendiri, Ustadz. Waktu itu Ah, tahun berapa? Sudah lama sih kan. Awalnya anak usia saya berapa itu tuh? waktu kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Baik. Muntah, saya bingung. Terus 2 harinya timbul bintik kan. Saya bawa, terus dilihat, dicek-cek, ternyata DBD. Waktu itu tahun kuat-kuatnya DBD untuk di Kalimantan Barat kan. Jadi saya bingung nih Ustadz, maaf nih Ustadz. Di kiri kanan tuh banyak yang tidak terselamat, anak-anak tuh banyak meninggal. Betul, Awalnya saya betul. pakai BPJS terus saya tidak pakai BPJS Ustadz. Akhirnya saya pakai dokter umum kan. Oke. Cuman saya tuh waktu itu obat sama saya minumin klorofil. Klorofil. Oke. Itu Ustadz. Terus sama saya kasih minum angka juga. Angkat. Iya, iya, iya. Jadi lama-lama tuh, tapi diam-diam Ustadz saya minumin itu, enggak bilang sama dokter kan. Akhirnya Iya. menurun, alhamdulillah kembali sehat. Itu pengalaman pribadi saya. Memang waktu itu Wah, udah tingkat tinggi DBD-nya. iya, iya, Itu iya, iya. aja Ustadz. Makasih ya. Baik. Makasih banyak Bu Wiwit. Ini pengalaman berharga karena banyak banget. Saya termasuk salah satu sahabat saya, anaknya meninggal akibat demam berdarah, gitu ya. Anaknya kelas 6 SD kalau saya apa kelas 5 SD gitu. Kalau saya tidak salah meninggal akibat demam berdarah di rumah sakit ya. Baik, Bapak Ibu semua, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kita semua diberikan keselamatan, dilindungi oleh Allah dari berbagai macam penyakit. Nah, sebelum kita masuk, sekarang kita masuk ke materi tentang DBD ya ataupun tipes. Kenapa sih dua penyakit ini saya jadikan satu gitu ya? Karena dua penyakit ini memiliki kesamaan gejala yang unik gitu ya. Kesamaan gejala yang unik salah satunya adalah menurunnya trombosit gitu kan. Nah, kemudian gejala yang kedua sama mual, muntah dan lain sebagainya ya. Tapi yang membedakan kalau demam berdarah itu kan nanti ada salah satu gejala lain yaitu bintik-bintik merah ya di bawah permukaan kulit gitu ya. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang fakta terkininya di Indonesia ya. Fakta di Indonesia yang secara ringkas saja kita bahas bahwa di tahun 2025 ini di beberapa bulan pertama Bapak Ibu tercatat ada 67.000 kasus demam berdarah sampai pertengahan 2025. Ini angka yang tidak sedikit, walaupun memang dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang 280 juta gitu ya, tapi 67.000 ini tidak bisa dianggap sederhana gitu, tidak anggap ringan gitu ya, karena angkanya sangat besar. Dan bahkan di tahun 2023 sampai 2024 itu ada ratusan ribu kasus dan lebih dari 1.000 orang meninggal di tahun 2024 akibat DBD. Nah, kita bahas DBD dulu nih ya. Karena yang cukup mematikan itu adalah demam berdarah. Ya, demam berdarah. Kemudian, provinsi-provinsi yang melaporkan tingginya kasus DBD itu yang tertinggi di 2025 ini adalah Jawa Barat. Nah, kemudian lanjut lagi ke Jawa Tengah, ya, lanjut lagi ke Jakarta. Dan mungkin ada di beberapa daerah, karena saya belum menemukan laporan dari beberapa daerah ya. Tapi paling tidak
Ini angka yang tidak bisa kita anggap remeh, angka yang tidak bisa kita anggap ringan. Dari ratusan ribu orang yang terkena terkena demam berdarah, lebih dari 1000-nya meninggal. Cuma entah kenapa demam berdarah ini tidak menjadi satu penyakit yang fenomenal, yang viral seperti viralnya kasus COVID. Gitu ya. Mungkin karena sudah menjadi penyakit endemi gitu ya. Dari pandemi menjadi endemik gitu kan. Nah, sehingga kemudian ada beberapa kasus-kasusnya jadi tidak dianggap viral lagi. Padahal jumlah kematiannya masih tinggi. Nah, gitu ya. Sekarang kita coba bahas penyebab ya. Penyebabnya kita sering tahu penyebab dari DBD atau demam berdarah ini dari virus dengue ya. Dengue atau denve 1-1-4 gitu ya. Yang ditularkan lewat gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Jadi ada dua nih. Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nah, penularannya jelas berlangsung di lingkungan rumah yang airnya tergenang atau sebagai tempat bertelurnya nyamuk. Kemarin, belum lama ini, sekitar 1 bulanan yang lalu, sahabat saya, dia mengabarkan anaknya kena DBD. Padahal saya tahu rumahnya bersih, rumahnya tertata rapi, rumahnya apik banget, kolam ikannya ada ikannya gitu ya, tidak genangan air saja gitu ya. Sepertinya kenanya di mana? Di sekolahan. Nah, berarti tidak cukup nih Bapak Ibu, kita hanya fokus kepada rumah kita, tapi juga kita perlu ketika kita datang ke sekolahan anak kita melihat apakah ada genangan di sana atau ada penumpukan sampah yang tergenang air di sana, yang itu berpotensi nyamuk Aedes aegypti ini atau nyamuk Aedes albopictus ini bertelur, gitu ya. Lalu gejala dan periode inkubasinya seberapa lama, gitu kan? Nah, Bapak Ibu, inkubasi dari digigit pertama kali, ketika dia digigit pertama kali itu 4-10 hari. Masa inkubasinya. Inkubasi itu apa sih? Masa virus menyerang sel darah. Gitu, menyerang sel darah. Nah, gejalanya biasanya kalau di masa inkubasi ini mulai mendadak tinggi, tiba-tiba tinggi, lalu sakit kepala berat. Ya, ini bayangkan kalau ini anak kecil ya yang kena. Kemudian nyeri di belakang mata, nyeri otot dan sendi, mual, muntah. Kemudian ada ruam kulit dan kadang terjadi perdarahan ringan. Mimisan misalnya, gusi berdarah misalnya. Gitu ya. Nah, tapi sebagian besar dia sembuh dalam 1-2 pekan. Nah, yang sebagian kecil ini berkembang menjadi dengue berat. Artinya dari mereka-mereka yang terkena virus ini di masa inkubasi dan dia bisa melalui itu, dia bisa survive karena imunitasnya tinggi, karena penanganan pemberian herbal atau obat-obatannya itu tepat, maka dia dalam 1-2 pekan udah selesai. Lewat gitu ya fase-fase ininya, kritisnya gitu. Nah, lalu sekarang saya coba analogikan sederhana tentang patofisiologis DBD ini. Nah, gitu ya. Oke, anggaplah Bapak Ibu, tubuh kita ini sebuah kota ya. Nah, kemudian namanya kota itu kan ada jalan raya, ada kendaraan, ada sebentar Bapak Ibu ya, barusan terpantau gempa di tempat saya, cukup besar. Oke. Sepertinya aman, insya Allah. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Kang Rais, terasa gempa di sana? Iya, Ustaz.
Terasa Ustaz? Aman ya tapi ya? Aman Ustaz, tapi nggak terlalu kencang di sini. Iya ya, di sini lumayan kencang ini. Meja saya sampai goyang ini, minum saya langsung goyang ya. Saya di Sukabumi, Pak Supriyadi terasa nggak di Bekasi gempanya? Enggak ada di Bekasi nggak ada. Oh, alhamdulillah, Nggak alhamdulillah, terasa apa-apa, alhamdulillah ya. Ya. alhamdulillah. Baik, mohon izin ya, maaf ya, Bapak Ibu. Ada, Iya, ya, oke, oke, oke. mudah-mudahan kita Oke. semua dijaga Allah, dilindungi Allah. Amin, amin. Oke, Lanjut. baik Pak Supriyadi, makasih banyak. Kita lanjutkan lagi ya, Iya. Bapak Ibu ya. Oke, jadi kalau kita bicara tentang analogi, saya lebih senang menggunakan analogi dalam menceritakan patofisiologisnya demam berdarah ataupun tipes gitu. Karena ini agar memudahkan kita untuk mempelajari perjalanan penyakitnya kayak gimana sih kok sampai tiba-tiba tipes, tiba-tiba DBD gitu ya. Nah, bayangkan tubuh kita ini sebuah kota, Bapak Ibu. Lalu kemudian namanya kota itu ada jalan raya, ada kendaraan, ada para pekerja, ada polisi gitu ya. Nah, siapa yang disebut jalan raya? Jalan raya itu adalah darah. Dia yang menghubungkan semua bagian kota, ya, pembuluh darah, sel darah, dia tuh yang menghubungkan. Kalau darahnya nggak ada, kota-kotanya pada mati, kan gitu ya. Nah, lalu kemudian di dalam darah itu ada yang namanya sel darah, ada trombosit. Oke. Nah, sel darah dan trombosit ini sama seperti kendaraan dan pekerja jalanan. Yang ya polisi begitu ya, yang dia mengatur jalan, memperbaiki jalan kalau rusak gitu kan. Ada bolong nih dibenerin gitu ya, ada lampu penerangan jalan mati dibenerin sama dia gitu ya. Nah, lalu kemudian tiba-tiba ada sekelompok geng perusuh. Geng perusuh ini adalah virus dengue tadi ya, yang disuntikan dari gigitan nyamuk Aedes aegypti gitu ya. Masuk dia nih virus dan dia merusuh, dia itu mengacaukan, dia menghancurkan. Nah, tiba-tiba si markas polisi ini, si virus ini, si geng perusuh ini masuk ke markas polisi. Kalau markas polisi kita tuh ibaratnya sel imun, sel imunitas. Jadi mereka bergerombol datang ke Makobrimob, kira-kira gitu ya. Nah, bukannya polisi-polisi ini memberantas virus tadi, nangkep-nangkepin, ternyata mungkin karena panik gitu ya, markas polisi ini dikacaukan. Wah, dihancurkan, dibakar, dibom mungkin dan segala macamnya, sehingga polisinya jadi kemana-mana, polisinya kabur-kaburan, mencar-mencar gitu ya. Nah, ini perumpamaan ya, perumpamaan, bukan kejadian nyata. Ini analogi demam berdarah. Nah, si imunitas yang panik berlebihan, dia ngelepasin yang namanya alarm. Salah satu alarmnya adalah zat peradangan. Zat peradangan. Sehingga akibatnya jalan-jalan, tadi kan jalan itu apa, darah ya, pembuluh darah itu bocor gitu ya. Bocor. Kenapa? Karena kendaraan itu keluar jalan gitu ya. Kemudian air-air yang ada di jalan hidrannya pada lepas-lepas semua kayak film-film Marvel gitu ya. Nah, akhirnya karena kendaraannya pada kocar-kacir segala macam, si imunitas ini tidak bisa menjaga itu, akhirnya terjadi kebocoran plasma darah. Nah, ketika terjadi kebocoran plasma darah, penurunan trombosit terjadi. Kalau sudah penurunan trombositnya makin banyak, jadi jalanannya udah pecah-pecah begitu, dibom sana sini segala macam, kebocorannya makin parah, banjir, kemacetan, orang panik, maka itu disebut shock dengue. Dan itu bisa membahayakan nyawa. Nah, gitu ya. Dan itu mesti segera langsung dibawa ke rumah sakit sebelum itu terjadi.
Lalu kemudian yang kedua yaitu tipes atau demam tipoid. Nah, demam tipoid. Tipes. Bapak Ibu seringkali kita merasa bahwa tipes itu karena bakteri begitu ya, karena virus gitu ya. Betul ya. Nah, ini coba saya analogikan. Tubuh kita ini seperti dapur dari rumah makan yang besar. Oke? Usus kita itu dapur untuk tempat mengolah makanan, ya, lambung, usus halus, usus 12 jari gitu ya. Itu untuk mengolah makanan. Nah, di dalam usus ini, lambung kita ini, usus kita ini ada bakteri. Bakteri positif, ada bakteri negatif, ada bakteri variabel. Atau bahasa awamnya itu bakteri baik. Begitu ya. Nah, dia mengolah makanan nih dengan rapi, dengan bagus. Oh, masuk nasi goreng yang dimakan sama sel bukan nasi gorengnya, bukan tempe gorengnya, bukan sayur asemnya, tapi apa? Asam amino, mineral, vitamin, gula gitu ya, glikogen ya, dan masih banyak lagi yang dimakan sama sel darah atau sel-sel tubuh kita. Kan tubuh kita ini kan selalu dikasih dikasih makan ya. Sel-sel tubuh kita ini kan selalu dikasih makan. Nah, yang mengolah makanan itu tadi dari nasi goreng menjadi karbohidratnya dipecah lagi ya menjadi glikogen, lalu kemudian ada asam amino di sana, ada mineral, vitamin dan lain-lain. Nah, itu yang ngolah tuh bakteri tuh. Tiba-tiba ada namanya bakteri Salmonella typhi. Nah, Salmonella typhi ini bakteri penyebab tipes, makanya tipus. Salmonella typhi bakterinya, ya. Dia ini kayak koki, kayak juru masak, tapi nakal. Dan dia menyusup ke dalam situ. Dia meracuni masakan kita. Dia meracuni masakan yang dimasak sama bakteri yang baik tadi. Gitu. Akhirnya, makanan yang sudah teracuni ini nyebar kotorannya kemana-mana. Masuk ke seluruh rumah makan. Ke badan kita semuanya. Akhirnya menyebabkan apa? Satu, demam, lemes, sakit perut, ya, getar badan, masuk makanan keluar lagi gitu ya, badannya ngilu sekali, kedinginan gitu. Nah, lalu karena kokinya ini yang nakal tadi ini cepet banget berkembang biak, akhirnya dapur jadi kewalahan gitu ya, dapurnya kewalahan. Ketika dapur kewalahan, usus bisa jadi luka atau disebut perforasi dan berdarah. Kalau kemudian nggak ada polisi ya yang nangkep si bakteri ini ya, maka dapurnya makin parah. Nah, kira-kira gitu. Siapa sih polisi ini? Ini adalah imunitas tubuh kita. Imunitas tubuh kita yang melawan itu semua. Gitu, melawan itu semua. Lalu gimana caranya? Pertanyaannya kan gimana caranya imunitas kita bisa melawan? Ya kan? Padahal biasanya ketika ada virus, bakteri yang masuk, tubuh itu perlu waktu 3 hari untuk ngebaca. Mengintelijen. Oh, ini virusnya kayak gini. Oh, ini bakterinya seperti ini. Dia mempelajari dulu tuh gerak-gerik, karakter, bentuk, kelemahannya si virus atau bakteri. Itu butuh waktu 3 hari tuh. Nah, selama proses 3 hari ini, pencarian data-data itu, si intelijen ini mesti dikasih energi, mesti dikasih support, ya, dana, biaya gitu ya, makan dan segala macamnya supaya dia bisa memantau dengan baik. Nah, maka sama analoginya dengan kita, ketika kita udah ngerasa, aduh, kok perutnya nggak enak ya, tiba-tiba demam, lemes, sakit perut, langsung tuh minum herbal-herbal yang mampu memberikan imunitas lebih kuat. Atau terapi yang bisa meningkatkan imunitas lebih kuat, gitu ya. Sehingga ketika dalam waktu 3 hari, wow, ketahuan ini penyakitnya Salmonella typhosa, dah langsung di
selesaikan. Dia tahu, gitu ya. Nah, lalu sekarang apa sih ciri-ciri ketika trombosit itu turun? Ya, trombosit itu turun. Nah, ini disebut darurat DBD. Sama-sama turun, baik DBD maupun tipes, tapi ada perbedaannya. Pertama, pendarahan. Ketika trombosit turun atau TB-nya turun, dia akan ada perdarahan spontan. Misalnya mimisan, ya. Kemudian gusi berdarah, muncul bintik-bintik merah, ya, bintik-bintik merah di bawah kulit, gitu ya. Kemudian bisa terjadi perdarahan berat. Apa itu? Muntah darah atau muntahnya hitam, gitu ya, karena luka di lambung sudah terjadi perforasi tadi. BAB-nya hitam karena ususnya sudah luka, atau kencingnya bisa berdarah karena sudah masuk infeksinya ke saluran kemih. Gitu. Kemudian yang ketiga, terjadi tanda kebocoran plasma atau shock, badannya jadi shock. Apa itu? Badan lemes. Jadi saya mengalami betul itu pada waktu itu, sama-sama lemesnya. Sulit dibangunin, lemes, masuk makanan keluar lagi, masuk makanan keluar lagi. Badan kulit pucat, dingin, lembab, tangan kaki dingin, getar gitu ya, kayak kedinginan sekali gitu. Nah, kemudian di hari ketiga sampai ketujuh mulai mengalami nyeri perut hebat, muntah terus-menerus, sesak nafas, kemudian bisa sangat gelisah, bisa juga tambah lemah. Nah, jadi ketika ini terjadi dan kita melihat trombositnya turun, ini kan ngecek trombosit ini kan dari cek lab lah begitu ya. Maka ketika 1-2 hari terlihat gejala seperti tadi, maka herbal dulu masuk yang ada di rumah. Herbal yang sudah Anda standby-kan di rumah, sudah ready stock herbal tersebut, tinggal Anda kasih dulu. Sampai masa 3 hari. Nah, kalau 3 hari belum ada perubahan dan memburuk, ada tanda-tanda bahaya kayak tadi, maka mesti wajib dibawa ke rumah sakit. Gitu ya. Oke. Nah, lalu sekarang apa herbal yang bisa kita gunakan? Ya. Herbal yang kita bisa gunakan ini bukan sebagai pengganti dalam kondisi gawat darurat. Saya disclaimer dulu ya. Tidak bisa dalam keadaan gawat darurat lalu menggunakan hanya herbal ini saja. Tapi ini bisa di kondisi tadi 1-3 hari dengan tidak ada catatan pemburukan. Yang pertama pakai daun pepaya. Nah, daun pepaya di jus ya, daun pepaya di jus atau daun pepayanya Anda peras, gerus, ketemu airnya, keluar airnya, kemudian itu diminum. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua gitu ya, Anda bisa menggunakan jahe. Ya, jahe ini untuk mual, meredakan nyeri ringan, ya. Dosisnya bisa 1 jari. Ya, diparut, jahenya diparut gitu ya. Lalu kemudian diperas, diminum. Atau jahenya iris tipis-tipis, dipotong-potong lalu diminum. Tapi catatannya buang air kecilnya kalau ini buat direbus karena jumlahnya mesti banyak, buang air kecilnya mesti lancar. Kalau lagi tidak lancar jangan dikasih rebusan, tapi diperes parutan jahenya. Kemudian kunyit sama nih, kunyit 1 jari. Cuma kalau Anda minum obat pengencer darah, ini mesti dikasih jarak. Misalnya dia sakit kolesterol atau diabetes atau jantung, dia minum obat pengencer darah, antikoagulan. Nah ini nggak boleh dibarengin sama kunyit, mesti dikasih jarak sekitar 2 jam sampai 2,5 jam. Gitu ya. Dan bisa dikombinasikan dengan lada hitam. Ya, lada hitam. Jadi lada hitamnya digerus gitu ya, dihancurkan sampai betul-betul jadi bubuk halus, bisa diminum bareng dengan perasan kunyit.
Lalu yang tidak kalah pentingnya, ya, Sambiloto, Andrographis paniculata. Sambiloto ini adalah imunomodulator, ya, atau disebutnya antibiotik, antibiotik alami, ya, antibiotik antiinflamasi atau disebut imunomodulator. Oke, imunomodulator. Dia memang mengatasi khusus untuk masalah infeksi, DBD, malaria, ya, pakai Sambiloto. Gimana Sambiloto dipakai? Direbus, ya, direbus sejumput saja Sambiloto, lalu direbus. Dah, airnya 3 liter, lalu kemudian direbus sebentar. Dan yang tidak kalah pentingnya terakhir, ini adalah daun kelor atau Moringa oliviera. Moringa ini atau daun kelor ini, dia juga sebagai antivirus. Tugasnya sebagai antivirus untuk proses pemulihan. Gitu ya. Dia tidak bisa, walaupun dia sifatnya antivirus, tapi dia tidak bisa berhadapan langsung dengan demam berdarah. Nah, gitu ya. Dengan virus dengue tadi, ya, gitu, ya. Jadi ini sebagai makanan pendamping, tapi ini bisa didapatkan. Daun pepaya gampang, jahe, kunyit, sambiloto, daun kelor, moringa, ya, seperti itu. Cuma Bapak Ibu, karena Kalau daun cecendet gimana Pak? Daun cecendet, daun ciplukan, akar. Iya, mohon maaf Pak Suryadi. Pak Supriyadi, HP-nya jangan sampai nyala mic-nya. Oke. Nah, cuma Bapak Ibu, karena demam berdarah ini kita perlu banget waspadai gejalanya. Kalau sudah sampai timbul ruam-ruam, artinya herbal sudah tidak kuat lagi dalam mengatasi kegawat daruratannya. Atau bagi penderita tipes, dia sudah menyeri perut yang hebat. Nah, ini udah nggak bisa lagi pakai herbal. Dia mesti masuk obat-obatan medis atau penanganan di rumah sakit, gitu ya. Nah, supaya kita jangan kemudian anti rumah sakit, anti obat, gitu ya. Karena untuk menyelamatkan nyawa itu jauh lebih penting, ya, gitu. Nah, oke, Bapak Ibu semua, lalu apa sih tambahannya? Kalau kemudian bahan-bahan herbal tadi, karena ini kita membahas herbal, yang bisa powerful, ya, salah satunya Bapak Ibu juga bisa menggunakan cacing kering, gitu ya, atau tadi disebutnya vermin, ya, cacing kering. Nah, atau tambahan lagi, jika akan lebih baik, ya, jika Bapak Ibu menyiapkan yang namanya madu kurma plus. Madu kurma plus, karena pada prinsipnya madu kurma plus ini dia punya sifat imunomodulator sebagai madunya. Lalu kemudian kurmanya sendiri, ya, ini sebagai penambah energi untuk yang tadi lemah, dehidrasi mungkin ya, karena diare misalnya, kurma ini bisa menjadi penambah energinya masuk. Kemudian plusnya apa? Pegagan. Pegagan ekstrak kental yang saya pakai itu adalah pegagan ekstrak kental yang nomor 1. Kenapa nomor 1? Satu, dia bukan pakai serbuk, tapi dia pakai pegagan cair yang sudah diekstraksi atau diperas dari 100 kg pegagan basah hanya menjadi beberapa liter pegagan cair. Nah, maka kemudian ini yang kita pakai di produk namanya madu kurma plus. Maka ketika misalnya kita punya madu kurma plus di rumah, lalu kemudian katakanlah terjadi tanda-tanda tadi, tanda-tanda DBD atau tipes, maka yang pertama kali lakukan untuk pemberian herbal adalah madu kurma plus ini dengan dosis 5 sendok langsung. 5 sendok. Kalau pipisnya bagus,
dalam satu hari itu pipisnya bagus, bisa dicampur dengan air hangat. Ya, bisa dicampur dengan air hangat. Kalaupun tidak, langsung aja masukin. Ya, 5 sendok dulu. Selama 3 kali sampai 6 kali minum. Ya, 5 sendok, 5 sendok, 5 sendok, 5 sendok. Nanti setelah badannya terasa energinya, lalu kemudian ngilu-ngilunya jauh berkurang, maka turunkan dosisnya dari 5 menjadi 4, 4 jadi 3, 3 jadi 2, gitu ya. Nah, Bapak Ibu semua, yang paling penting adalah waspada dari setiap gejala penyakit yang dialami oleh keluarga kita. Yang kedua, tidak panik. Ini yang paling penting nih, tidak panik, tidak ketakutan, ya. Karena kepanikan itu hanya akan membuat otak tidak bekerja lebih cerdas, tidak bekerja lebih gesit, dan pikiran malah berhenti ketika panik. Maka tenangin diri, lalu bawa sholat. Mungkin Anda jika muslim, tanya sama Allah, minta petunjuk sama Allah, salah saya apa? Gitu ya Allah, tolong tunjukkan salah saya apa ya Allah, sehingga saya tahu dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Maka minta maaf, minta ampun kepada Allah, baru kemudian ngurusin keluarga Anda yang terkena DBD atau terkena tipes ini. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kalau kemudian apa yang Anda alami ke depan ini, karena ini kan sudah mulai musim penghujan lagi, hari ini saja, pekan ini saja sudah 3 kali atau 4 kali hujan di Sukabumi, di tempat saya. Sebelum-sebelumnya udah banyak, di mana hujan ini punya potensi menggenangnya beberapa cawan-cawan atau mangkok-mangkok, atau mungkin kaleng bekas ban dan lain sebagainya gitu ya. Maka sudah saatnya kita bersih-bersih. Ya, gitu. Dan menyiapkan yang namanya madu kurma plus di rumah. Buat jaga-jaga, sedia payung sebelum hujan. Jangan ketika anak Anda atau keluarga Anda, pasangan kita atau keluarga kita kena demam berdarah, baru pesan herbal. Itu agak lama tuh. Ya kan, prosesnya 3 hari gitu kan. Sementara 3 hari ini tubuh lagi butuh asupan energi. Asupan energi gitu ya, vitamin, kemudian penguat tubuh, imunitas. Ya, kalau baru pesan ketika terjadi gawat darurat, saran saya bawa rumah sakit, lalu kemudian Anda mulai pesan herbalnya untuk nanti diberikan mungkin sebagai pelengkap di rumah sakit, atau juga mungkin setelah pulang, setelah lewat kondisi gawat daruratnya. Tapi kalau kemudian ini kayaknya obat-obatan yang diberikan oleh tenaga medis ini kurang tepat, atau mungkin juga kurang kelihatan, ya Anda bisa izin lah untuk pemberian madu kurma plus ke keluarga kita semua. Oke, Bapak Ibu semua, terkait materi DBD, demam berdarah, dengue, dan tipes cukup. Saya kembalikan dulu ke Pak Mulyadi. Nanti jika ada tanya jawab, baru kita lanjutkan. Silakan Pak Mulyadi. Masya Allah, terima kasih atas materi yang luar biasa. Bapak Ibu yang sudah mendengarkan begitu gamblang penjelasan dari Ustadz Andi. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya bisa raise hand, buka mic-nya, atau melalui chat boleh juga. Nanti kita pilih beberapa yang akan dijawab langsung oleh narasumber kita, Ustadz Andi. Silakan, siapa yang mau? Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Apakah sudah jelas semuanya? Jadi tidak ada lagi pertanyaan gitu, Ustadz? Mungkin sudah pada paham semua. Tinggal kalau misalnya ini sediakan madu yang
Tadi madu kurma ya, madu kurma. Madu Ya, kurma selamat plus. Madu kurma plus. Madu kurma plus, bukan madu plus kurma gitu ya, Ustaz. Madu kurma plus. Bukan, madu kurma plus karena ada ada dua bahan, kurma dan madu, kurma dan pegagan. Itu. Pegagan. Pegagan kalau di tempat saya pegagan itu antanan ya, biasa untuk lalapan tuh, Bapak Betul. Ibu. Mungkin ada juga yang mengenalnya, bagi daerah Jawa Barat mungkin mengenal, kalau di luar Jawa Barat mungkin ada nama lain pegagan. Pertanyaannya silakan. Ya, Pak Supriyadi silakan. Ini mau nanya Pak Ustadz nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan. Sehubungan dengan penyakit DBD atau hampir mirip juga dengan tipes ya gejala-gejalanya. Biasanya tuh kalau saya pengalaman yang sudah-sudah, kebetulan tahun 2022 tuh coba ya. Biasanya kalau tipes atau DBD, kalau tipes dulu biasa saya pakai cacing tuh. Saya minumin cacing. Ya langsung turun tuh cacing tanah ya, yang langsung yang besar-besar tuh cacing tanah atau cacing merah. Nah, kalau DBD memang kita biasanya pakai itu untuk mengurangi atau untuk menambah HB lebih bagus. Selain kurma, saya pakai jus jambu merah tuh Pak Ustadz. Kayak jus jambu merah juga udah, alhamdulillah udah baik. Kalau memang itu kurang bagus, ada ini saya juga mau tanya nih masalah yang cecendet atau cecendet nggak Pak Ustadz? Yang kayak ciplukan tuh ya. Itu juga kayaknya bagus juga tuh Pak Ustadz. Nah, dan yang terakhir itu yang maksud tadi madu kurma plusnya plus pegagan atau ada unsur apa yang lainnya itu? Makasih Pak Ustadz. Baik, silakan Pak Ustadz dijawab langsung. Baik, pertama apa yang tadi disampaikan Pak Supriyadi itu sudah cukup benar, cukup baik gitu ya. Hanya kalau untuk yang cacing itu oke, bagus ya. Hanya memang kita perlu pastikan kebersihannya begitu ya. Maka biasanya cari yang udah jadi tepung gitu ya, Pak Supriyadi. Nah, kemudian kalau ditambahkan jambu merah itu prinsipnya gini. Orang yang kekurangan darah atau karena trombositnya turun, itu masukkan herbal-herbal yang berwarna merah. Gitu ya. Masukkan herbal-herbal yang berwarna merah yang dia bersifat menambah darah. Tapi kan ada yang kuat, ada yang lemah prosesnya. Gitu ya. Kayak tadi tuh Ibu Wiwit tadi dengan angkat misalnya gitu ya, atau tepung mata beras misalnya. Ya, itu juga bisa gitu. Nah, kemudian ditambahkan pelengkapnya yaitu madu kurma plus. Plusnya itu tadi adalah pegagan yang saya sampaikan. Jadi pegagan yang dipakai bukan pegagan serbuk, bukan pegagan ekstrak yang serbuk, yang kering, tapi pegagan yang masih kental. Jadi pemerasan, diperas si pegagan itu sampai keluar airnya, dan airnya itulah yang menjadi salah satu air perasan pegagan itu ya, yang menjadi salah satu bahan dari madu kurma plus tadi. Nah, seperti itu Pak Supriyadi. Jadi nggak ada bahan lain, cuma 3 aja. Madu, kurma, pegagan. Gitu. Ya, oke, makasih. Sama-sama Pak Supriyadi. Nanti kalau ini disiapkan di rumah, Pak Supriyadi dan Bapak Ibu lainnya, ya paling tidak ini bisa menjadi apa namanya ya, obat P3K pertama lah, kira-kira begitu ya. P3K pertama nih. Nah, ketika udah ngalami masalah lemas, mual, perut sakit ya dan segala macam, langsung minum madu kurma plus tadi, sehingga kita bisa lebih menjaga keluarga kita dari awal.
Baik, terima kasih Pak Supriyadi. Saya kembalikan lagi ke Pak Mulyadi. Baik, terima kasih Pak Supriyadi ya dari Bekasi. Kita lanjutkan kepada yang lainnya, mungkin masih ada pertanyaan. Silahkan dipersilahkan yang mau bertanya. Di Bapak Ibu kolom yang chat mau bertanya. di kolom chat. Ya, di kolom chat ini ada dari Bapak Arwas. Dan ada dari Ibu Siti. Tanya apa, kenapa untuk ibu hamil dan menyusui pegangan tidak dianjurkan? Nah, ini sebenarnya sih agak ini ya, tapi masih ada pegangannya, Ustadz, masih ada pegangannya. Bisa dijawab mungkin, Ustadz? Oke, pertama tidak ada uji klinis tentang pegagan harus dihindari oleh ibu hamil. Justru pegagan itu membantu proses pembentukan sel-sel yang rusak. Gitu ya, Bu Siti Hasna, gitu ya. Yang pegagan ini kan secara farmakologinya dia bukan obat, bukan herbal yang mengandung zat kimia aktif, zat aktif kimia untuk meluruhkan, peluruh, seperti halnya keladi tikus, ya, gitu, daun sirsak, ya, itu kan untuk meluruhkan atau mematikan sel kanker, gitu ya. Nah, kalau yang sifatnya seperti itu, maka nggak boleh juga diminum oleh ibu hamil, oleh ibu menyusui, gitu ya. Tapi kalau pegagan tidak ada, karena tidak ada penelitian terkait itu, ya, tidak ada bukti ilmiah secara klinis mengenai efek pegagan terhadap ibu hamil dan menyusui, efek negatifnya. Seperti itu ya. Ada lagi, Pak Mul? Mic-nya Pak Mul belum aktif mic-nya. Masya Allah ya, belum aktif. Mohon maaf ya. Ini masih ada pertanyaan dari Bapak Arwas yang mau bertanya. Mau tanya, kemarin di tempat kami ada kena DBD tanpa sebab dan tanda tiba-tiba meninggal. Wah, ini gimana nih? Ada tanpa tanda-tanda katanya Ustaz. Gimana? Ya, ini ada beberapa kejadian-kejadian seperti ini ya. Biasanya karakternya karena orang Indonesia itu dia memiliki sifat strong constitution. Strong constitution itu adalah ambang batas nyeri seseorang itu tinggi, Pak Mul. Sehingga ketika dia kena virus DBD, ini respon nyeri yang dirasakan oleh otak itu belum nyampe tuh. Ketika sudah terjadi perforasi, ketika sudah terjadi perdarahan, ketika sudah terjadi buang air besar berdarah begitu ya. Nah, itu ketika dia mengalami itu tuh udah langsung parah gitu. Beda halnya ya, beda halnya beda halnya dengan dia orang-orang yang dikit-dikit sakit. Nah, baru kena tuh, digigit dalam waktu nggak nyampe 24 jam langsung ngerasain. Gitu ya. Beda dengan orang yang strong constitution. Dia ambang batas nyerinya tinggi sekali. Begitu nyerinya kena dengan ambang batasnya, dia udah langsung drop. Gitu. Beda dengan orang yang baru menggigil, baru pegel-pegel, baru sakit kepala, gitu ya. Beda tuh. Nah, di Indonesia banyak orang-orang yang memiliki karakter tubuhnya strong constitution. Gitu. Itu jawabannya, Pak. Oh ya, begitu. Jadi ada yang strong ya. Jadi tidak merasakan tanda-tanda mungkin. Ini ada lagi pertanyaan, tapi di luar ini boleh dijawab, boleh tidak mungkin. Izin Pak, kalau herbal buat kanker paru-paru apa ya? Pertanyaan Baik. dari Bapak Hendra. Pak Hendra. Iya.
Pak Hendra, untuk kanker itu yang perlu kita ketahui sama-sama, kanker adalah sel abnormal yang bertumbuh tanpa bisa dikendalikan oleh mesin pengendali atau pembentuk sel, namanya DNA, gitu ya, DNA. Nah, DNA ini kan yang mengatur pembentukan sel. Misalnya sel satu kan dia belah tuh ya, sel satu jadi dua, dua jadi empat, empat jadi delapan, delapan jadi 16, dan seterusnya, seterusnya, seterusnya. Nah, itu yang mengatur pembelahan sel yang sama itu DNA tuh Pak. Misalnya lidah kita kegigit nih. Lidah kita kegigit terus luka. Kan itu kan akan terperbaiki, betul ya Pak Mul ya? Lama-lama ketutup, 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 ya bibirnya bener lagi atau lidahnya bener lagi. Yang ditutup itu selnya sel bibir, selnya sel lidah. Coba bayangin misalnya DNA-nya bermasalah, ketika luka di bibir, sel yang dikirim bukan sel bibir, tapi sel kuku misalnya. Gimana tuh? Ya, sama seperti keloid. Keloid, luka di tangan, lalu tiba-tiba nutupnya mirip sel bibir. Benar nggak? Keloid itu mirip sel bibir kan? Nah, itu karena DNA di tubuhnya bermasalah. Ya, seperti benjolan-benjolan lain, lipoma dan lain sebagainya. Nah, kalau kanker bedanya dia pembelahan selnya udah jadi yang abnormal ini, akhirnya dia membesar terus tuh yang abnormal. Yang normal mah sama, pembesaran yang abnormal anggaplah misalnya belah dua nih Pak. Kanan normal, kiri nggak normal. Kiri jadinya begini nih, tiga nih. Mestinya kan dua-dua sama. Yang satu tiga. Akhirnya yang tiga ini belah jadi empat. Belah lagi jadi ini dan semakin besar semakin besar. Semuanya jadi bermasalah. Nah, maka harus diperbaiki DNA-nya. Jadi bukan ke paru-parunya, tapi ke DNA-nya. Gitu ya. Ada herbal-herbal untuk memperbaiki DNA yang nanti Pak Hendra boleh konsultasi langsung ke saya. Nanti Pak Mulyadi mungkin boleh ditulis nomor telepon Pak Mulyadi. Nanti bisa ditanyakan untuk bisa konsul dengan saya. Karena kalau penanganan kanker itu tidak bisa hanya herbal. Dia totalitas dari bangun tidur sampai tidur lagi harus ngapain, pantangannya apa, ya, yang harus dimakan seperti apa, dan lain sebagainya. Ya. Nah, untuk resep herbal, Bapak Ibu, ini ada pertanyaan. Resep herbal itu semua lengkap Bapak Ibu bisa miliki di buku Sembuh Bahagia. Ya, buku tulisan saya yang saya susun dari pengalaman saya terapi selama 20 tahun, saya tuangkan di buku namanya Buku Sembuh Bahagia. Buku itu ada protokol pengobatannya seperti apa, kemudian cara mendiagnosa penyakit seperti apa, cara terapinya seperti apa itu ada bekam, ada pijat, ada akupuntur, ada moksa. Ada 4 cara terapi. Ini saya jelasin di buku Sembuh Bahagia. Lalu kemudian ada lagi 64 penyakit lengkap dengan penyebabnya apa, pengertiannya apa, terapinya bagaimana, dan racikan obat herbalnya seperti apa. Lengkap. 64 penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nggak cukup sampai di situ, saya lengkapin lagi. Ada 50 lebih herbal ya yang Bapak Ibu bisa pelajari di sana dan tahu bagaimana cara penyajiannya. Ya, ini saya kasih lihat, saya spill sedikit isi dari buku Sembuh Bahagia ya. Gitu. Sebentar ya.
Oke, Bapak Ibu, ini adalah buku Sembuh Bahagia ya. Ini buku fisik, bukunya 170 halaman lebih dengan hardcover dan dalamnya berwarna. Ya, dalamnya full color. Nah, apa saja yang dibahas? Salah satunya ini ada penyakit, mulai dari stroke, ya, herbal, nih, ya, vertigo, herbalnya seperti apa, migrain, herbalnya apa saja, terapinya bagaimana, ya. Kemudian cara terapinya apa saja, ini sudah saya jelasin juga, ini diagnosanya, ya, tindakan terapinya, ya, ada pijatnya, ada gambarnya, ya, kemudian ada akupuntur, ya, kemudian ada moksa dan lain-lain. Kemudian di paling belakang sini saya tambahkan lagi ini ada 64 penyakit Bapak Ibu, ya. Nah, ada lagi saya tambahkan, nah ini 50 lebih herbal dengan berikut dengan dosisnya, dosis umumnya dan penyajiannya seperti apa, lengkap. Nah, tadi kalau tanya Pak Adi ya, resep herbal, nah ini seperti ini Pak Adi ya. Jadi silakan nanti dibeli buku Sembuh Bahagia, harganya 249.000. Harganya 249.000 Pak Arwas, dan ini sedang ada promo. Kita sedang ada promo. Setiap yang membeli buku Sembuh Bahagia, Bapak Ibu akan dapat ini nih. Ini saya bukain ya. Nah. Oke. Saya buka dulu ya. Nah, ini Bapak, harganya dari 350.000 menjadi 249.000. Bapak Ibu akan dapat kelas bedah kasus penyakit yang harganya 75.000. Jadi setiap pekan saya bikin kelas Bapak Ibu sampai bulan April. Sepekan itu dalam satu pertemuan, setiap pekan itu kita bahas 2 penyakit. Pekan kemarin hari Senin kita bahas penyakit stroke dan vertigo, ya. Nanti pekan depan ada lagi, itu harganya 75.000 75.000 per sesi. Kalau Bapak Ibu beli buku Sembuh Bahagia ini, Bapak Ibu gratis satu kelas tersebut, ya. Gratis satu kelas tersebut, Bapak Ibu bisa pelajari. Kemudian dapat ramuan jaren taki. Apa itu? Ramuan jamu rendaman tangan dan kaki. Bapak Ibu bisa dapat ini. Nah, ini kelas bedah kasus penyakit Bapak Ibu, harganya 75.000 per satu sesi. Kalau Bapak Ibu beli satu buku, gratis satu sesi. Kalau Bapak Ibu beli 3 buku, gratis 16 sesi. 16. Nilai harganya nih 1.200.000 kalau keluarin duit sendiri. Kemudian kalau beli 10 buku, langsung full gratis 32 sesi. Sampai bulan April 2026. Nah, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, insya Allah di Hermani maupun di HMA, itu kita banyak sekali kegiatan keilmuan ya. Silakan hubungi nomornya Pak Mulyadi ya, Bu Wiwit, Pak Arwas, Pak Subhan dan lain sebagainya, Pak Adi ya, dan Bapak Ibu yang lain yang ingin mempelajari tentang buku Sembuh Bahagia. Baik, saya kembalikan lagi ke Pak Mulyadi, silakan Pak Mul. Baik, terima kasih. Tidak ada lagi pertanyaan. Apakah masih ada yang mau bertanya? Kalau untuk bukunya langsung nanti di Japri, itu harga bukunya 249.000. Ini buku fisiknya seperti ini. Nih ada handinya. Ini isinya sangat lengkap sekali. Ada pembahasan 64 macam penyakit dibahas langsung. Dan kalau misalkan nanti Bapak Ibu membeli buku, itu ada kelas membahas penyakit. Yang kemarin itu membahas penyakit stroke dan besok ada lagi ke migrain. Bagi yang mau membeli bukunya silahkan Japri. Dan mungkin masih ada pertanyaan atau sudah ada tidak ada lagi? Saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3, tidak ada.
Kita lanjut ke yang ditunggu-tunggu nih Ustadz. Sebenarnya masih ada satu sesi lagi yang ditunggu-tunggu sama peserta, yaitu bagaimana berbisnis herbal yang bisa menghasilkan cuan banyak gitu. Ini yang banyak pertanyaan di Japri ke saya itu gimana caranya gitu kan. Nah, sekarang waktunya kita membahas gimana caranya mendapatkan uang tanpa modal dari herbal. Hermani, herbal madani alami. Untuk waktu dan layarnya silahkan kami persilakan Ustadz Andi. Baik, terima kasih Pak Mulyadi. Nah, ini kita masuk baru membahas tentang bisnisnya. Tadi keilmuan terapi, keilmuan herbal, terapi herbal, keilmuan tentang penyakit kita sudah pelajari. Sekarang kita akan bahas tentang herbalnya seperti apa. Bapak Ibu, yang perlu kita pahami dulu bahwa bisnis itu adalah kegiatan menolong orang lain tapi dibayar. Gitu ya. Bisnis itu adalah kegiatan yang menolong orang lain tapi dibayar. Artinya kita memberikan, menjawab kebutuhan mereka, memberikan kebutuhan yang mereka cari, tapi kita dibayar. Nah, bisa terapi, bisa herbal dan lain sebagainya ya. Nah, Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu tahu bahwa ada kok namanya Hermani. Apa itu Hermani? Herbal Madani Alami. Sebelum Bapak Ibu bergabung ke Hermani, membeli produk Hermani, ada 3 alasan Bapak Ibu untuk memilih Hermani. Alasan pertama adalah produk ini berkualitas dan biaya dan harganya terjangkau. Ya. Kemudian yang kedua, ada pembinaan bagi kemitraan. Salah satunya seperti ini ya, webinar setiap pekan. Kemudian yang ketiga, ada bonus dan reward yang transparan. Yang tadi di awal sudah diputar sama saya, video reward umroh gratis. Ini tidak awang-awang, ini tidak ada skema Ponzi, tidak ada skema binary ataupun MLM lainnya. Full murni konvensional, di mana ketika Bapak Ibu sudah memenuhi syarat pembelanjaan, ya, maka bonusnya langsung keluar, rewardnya langsung keluar. Transparan, hitungannya bisa dihitung oleh Bapak Ibu. Nah, sekarang kita bahas dulu satu, produk yang berkualitas dan terjangkau. Bapak Ibu, alhamdulillah kami sudah punya sertifikasi halal, baik dari MUI, ya. Kemudian yang kedua adalah izin dari Dinkes, PIRT, ya. Kita sudah keluar karena ini ada madunya begitu ya. Jadi alhamdulillah ini sudah keluar di mayoritas produk madu kita. Oke. Kemudian alasan yang kedua, ada pembinaan bagi kemitraan. Kita bikin live sharing ya, eksklusif khusus bagi mitra setiap hari Rabu. Kemudian kita juga ada flyer-flyer untuk promo bagi Bapak Ibu, tinggal kirim-kirim doang. Bapak Ibu nggak perlu desain-desain, nggak perlu bayar orang desain, nggak perlu mikirin ini promonya apa ya hari ini. Semuanya sudah kita siapin Bapak Ibu semua ya. Flyer herbalnya, edukasi herbalnya, semua kita siapin. Bahkan konten copywritingnya kita siapin. Bapak Ibu tinggal nge-share aja. Memperbanyak orang di kolam Bapak Ibu sendiri, kolom WA ya. Bikin kolom WA, lalu ada apa namanya copywriting broadcast yang dibikin sama admin kami Kang Rais, nanti akan dikirim ke Bapak Ibu tinggal ganti nomor telepon di bawah, ganti link WhatsApp grupnya. Ketika orang-orang ngeklik itu akan langsung masuk ke grup Bapak Ibu, kolamnya dibanyakin. Nah, gitu ya. Kemudian alasan yang ketiga Bapak Ibu, ini periode bulan Juni kemarin kita ada periode untuk umroh, logam mulia atau motor metik ya. Ini angkanya jelas, kita kasih hitung-hitungannya. Kalau Anda belanja sekian rupiah, Anda dapat poinnya sekian. Poin ini nilainya berapa ditukar kepada reward. Logam mulia mulai dari 0,0
0,25 sampai 0,5 gram. Lumayan ya, setengah gram. Lumayan banget setengah gram hari ini udah berapa ya? Gitu. Kemudian Bapak Ibu, alhamdulillah karena kita tidak menggunakan sistem multi level, space marginnya jadi besar nih buat Bapak Ibu semua. Gitu ya. Contoh misalnya Madu Motion. Bapak Ibu lihat Madu Motion kalau Anda sebagai distributor itu harganya 120.000. Oh, mohon maaf, 140.000. 140.000. Tapi kalau Anda jual langsung itu dapat 249.000. Berarti untungnya 109.000. Satu produk 109.000. Nah, kemudian yang kedua, contoh lagi yang kedua, Madu Kurma Plus. Madu Kurma Plus ini kalau untuk distributor Pratama ya, distributor yang paling besar. Itu harganya di 45.000. Kemudian dijual, Anda jual langsung nih, harganya 105.000. Itu untungnya sudah lebih dari 100% tuh Bapak Ibu ya. Jadi nggak main-main, diskonnya nggak main-main, kita langsung kasih besar Bapak Ibu. Nah, ini untuk jika Bapak Ibu menjadi distributor Pratama. Salah satunya kita juga punya distributor Pratama Autopilot. Ya, sebuah program bisnis model yang baru yaitu distributor Pratama Autopilot, di mana Anda tidak perlu nyiapin gudang, Anda tidak perlu nyiapin Anda tidak perlu nyiapin orang yang jagain gudangnya, nganter-nganter paket. Gudangnya kita siapin di pusat, Anda tinggal jualan aja, produknya selalu baru. Bukan produk yang bisa dead stock, bukan produk yang bakalan bisa expire, karena selalu baru, ada di kita produknya. Kalau kita kirim ke rumah Anda produknya, lalu mungkin Anda nggak sempat jualan karena kerja dan lain-lain, lama-lama produknya kan expire, gitu ya. Nah, kalau di kami, Anda cukup jualan saja, gitu ya, produknya ada di kita dan selalu baru. Ya, gitu. Enaknya gitu, distributor Pratama Autopilot. Dan ini belum ada ya di bisnis-bisnis manapun, itu belum ada ya, alhamdulillah. Oke. Kemudian yang berikutnya proyeksi keuntungan. Nah, ini Bapak Ibu. Ini contoh proyeksi keuntungan herbal ya. Anda bisa lihat dari mulai distributor sampai ke harga umum ya. Produk-produknya kita sudah siapkan semua. Nah, proyeksi-proyeksi keuntungannya juga kita sudah siapkan. Nah, ini saya kasih satu contoh lagi di sini, ya. Nah, misal ini yang kan kita punya empat pola, Bapak Ibu ya. Ada distributor, ada agen, ada reseller, ada dropshipper. Dropshipper ini yang sama sekali tanpa modal. Saya pastikan Anda tidak perlu pakai modal uang untuk belanja ini. Anda cukup nge-share produk ya dengan flyer-flyer promosi yang kita bikin. Ketika ada yang beli, Anda sudah bisa langsung kirim alamatnya ke kami ya. Kemudian bayarnya ke kami, nanti kami akan berikan fee-nya untuk Anda. Akad dropshippernya seperti itu. Oke. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Anda hanya menjual 5 produk saja. 1, 2, 3, 4, 5. Setiap hari hanya jualan satu piece. Dari 5 produk ini Anda jualan 1 piece. Madu Good Relief untuk lambung, madu sehat manja untuk wanita, madu motion untuk stroke ya atau penyakit degeneratif lainnya. Great Honey madu untuk laki-laki atau madu Kurma Plus yang tadi kita bahas. Masing-masing Anda hanya jual satu. Kemudian sebulan anggaplah ada 6 hari Anda nggak jualan, hari Minggu Anda nggak jualan nih, betul-betul prek. Berarti Anda jual hanya 24 botol dalam sebulan dari masing-masing varian. Harga belinya 90.000, 115, 229, 135, 90.000. Ini dropshipper ya, tanpa modal. Maka Bapak Ibu, keuntungan Anda ya 1.680.000 satu bulan.
Kalau Anda 2 kali, ya penjualannya ini nih, ini angkanya jadi 2, 2, 2, 2, 2, maka Anda dapat 3.360.000 cash dari penjualan. Kalau 3 kali, Bapak Ibu, dapat 5 juta. Sehari 3 botol, 3, 3, 3, 3, Anda dapat 5 juta. Udah lebih dari UMR nih, UMR Jakarta bahkan ya. Kemudian kalau 5 kali, dalam sehari Anda jual 5 botol, 5 botol, 5 botol, konsisten selama sebulan, Anda dapat 8.400.000 tanpa modal, betul-betul tanpa modal. Mekanismenya cukup Anda nge-share nomor telepon Anda, nomor rekening kami. Nanti ketika ada yang pesan, Anda tinggal minta alamatnya, bukti transfernya Anda yang minta, kirim ke Anda, lalu Anda kirim ke kami. Nanti kami verifikasi, udah masuk uangnya, kita tinggal kirim. Marginnya kita kasih ke Anda. Masya Allah. Tapi kalau Bapak Ibu menjadi distributor media, nah ini saya kasih lihat, distributor media. Anda jualannya cuma 4 produk aja, nggak usah banyak-banyak, 4 aja. Oke? Masing-masing jualan 1, 1, 1, 1. Bapak Ibu, Anda kalau cuma jualan 4 botol saja, 4 jenis, maka margin Anda 1 bulan itu 6 juta untuk 1 kali yang jualannya cuma 1. Tapi kalau Anda seharinya bisa jual 2, konsisten selama 24 hari, Anda dapat keuntungan 12 juta. Kalau 3 kali, 18 juta, Bapak Ibu. 3 botol sehari jualan, ya. Ini 3, 3, 3, 3, ya. Maka Anda dapat 18 juta. Lalu bagaimana jika seandainya Anda punya tim, ya, tim reseller, tim dropshipper. Anggaplah ini misalnya nama Pak Mulyadi, misalnya gitu ya, distributor. Jumlah tim dropshipper Anda ada 10, Pak Mul. Dan masing-masing 10 ini jualannya cuma ini doang nih, 4 produk doang. Ya, madu lambung 1, madu anak 1, madu wanita 1, madu orang tua, madu stroke 1, gitu ya. Maka keuntungan yang akan Anda dapatkan, Bapak Ibu, 47.760.000. Anda cuma punya 10 dropship aja. 10 dropship, artinya dropship itu nggak modal, belanjanya cukup ke Anda. Nanti kalau ada orang yang beli dropshipper ini ngirim rekeningnya, rekening Anda gitu ya. Kemudian dia tinggal jualin, dia juga dapat keuntungan si dropship itu, ya. Anda dapat sebulan 47 juta. Kalau 2 kali dia belanja, dalam ini dia sehari bisa 2, Bapak Ibu, Anda dapat 95 juta. 3 kali Anda dapat 143 juta. Cash. Hanya jualan dari 4 produk doang. Nih, 4 produk dan masing-masing sehari 1, 2, atau 3. Masing-masing nih. 3 aja. Gimana kalau 5? Waduh, sudah besar lagi. Gimana kalau sehari 10 botol terjual? Ini bukan cuma biaya umrohnya yang kami biayain, Anda bisa bawa sekeluarga nih. Umrohnya bareng-bareng ya, Masya Allah ya. Nah, Bapak Ibu, Pak, tapi kalau distributor kan harus modal. Gimana kalau saya nggak punya modal? Ya udah, ini aja, dropship aja. Sudah cukup banget ya. Ini bayangin kalau misalnya Anda pengen punya rumah nih. Berarti 8.400.000 sebulan dikali 42. Anda dapat 350 juta. Kalau Anda mau beli rumah seharga 350 juta, ngontrak dulu deh 3 tahun. Ngontrak 3 tahun, ya, Anda beli rumah seharga 350 juta. Ya, di pinggiran kampung lah, gitu kayak saya gitu ya, di Sukabumi. Bayangin Bapak Ibu, 42 bulan doang nih, 3 tahun. Bisa dapat rumah tanpa modal sama sekali. Gitu ya, sama sekali Bapak Ibu. Jadi ini adalah sesuatu yang mudah-mudahan bisa menjadi solusi bagi kita semua, dan ini bukan bisnis yang omon-omon, produknya ada,
produknya bersertifikat, produknya sudah berizin, tinggal jualan. Semua perlengkapannya kita siapin. Itu saja Bapak Ibu, kalau nanti Anda berminat daftar, silakan nanti menghubungi Pak Mulyadi, karena kita akan kasih banyak keuntungan ketika Anda daftar mulai dari malam hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Mulyadi untuk ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cukup gamblang dan sangat gamblang sekali. Ibu Bapak bisa mendapatkan 1 juta pertama, lalu 2 juta, dan selanjutnya hanya 0 rupiah, modal 0 rupiah. Hanya modal kuota yang biasa dipakai TikTokan mungkin, yang cuma nge-share berita-berita demo mungkin. Nah, sekarang kita nge-share produk Hermani yang insya Allah bermanfaat bagi masyarakat banyak. Nah, bagi Bapak Ibu yang berminat, nanti silakan hubungi saya, dan itu ada nomor yang sudah di kolom chat. Dan ada beberapa benefit jika Anda daftar pada malam ini. Untuk mendapatkan benefitnya, yaitu untuk daftar distributor seharga 3 juta rupiah mendapatkan 3 e-book, yang jika membeli e-book itu harganya, harga e-book itu berapa ya Ustadz? Satuan. Iya, ini saya bukain ya. Oke, e-book. Nah, ini. Nah, ini ada beberapa e-book kesehatan yang insya Allah bermanfaat. Ada e-book 3 bulan bebas hipertensi, 3 bulan bebas kolesterol, ada 3 bulan bebas stroke, dan yang lainnya. Bagi Bapak Ibu yang sekarang malam ini mendaftar menjadi distributor seharga 3 juta rupiah, itu akan mendapatkan 3 e-book dengan harga 1 e-book itu 149.000. Berarti Ibu Bapak mendapatkan kesempatan mendapatkan benefitnya sekitar 450 ribuan. Nah, dan bagi yang mendaftar menjadi agen, yaitu agen itu mendaftar awal itu 2 juta rupiah. 2 juta rupiah daftar agen awal mendapatkan 2 e-book. Silakan pilih e-booknya. Yang mudah-mudahan e-book ini bisa bermanfaat bagi kesehatan keluarga, terutama atau masyarakat sekitar, tetangga atau saudara yang membutuhkan perawatan Bapak Ibu yang peduli dengan kesehatan. Lalu selanjutnya itu ada tingkatan reseller, dengan pembelanjaan awalnya itu 500.000 akan mendapatkan 1 e-book bebas pilih jika mendaftar malam hari ini. Untuk produknya nanti itu bisa bebas pilih. Untuk produknya ada banyak, nanti kalau misalkan mau ini saya share katalognya. Silahkan memilih produk, nanti dijumlahkan total harga 3 juta untuk distributor, 2 juta untuk agen, dan 500.000 untuk reseller, tingkat reseller. Silakan Bapak Ibu, bagi yang berminat. Mungkin ada pertanyaan yang belum jelas mengenai tadi yang dipaparkan sama Ustadz Andi. Ada pertanyaan, boleh silakan. Ini ada Sudah cukup dari kayaknya, Bapak Ibu. Ya, Sudah cukup kayaknya. sudah cukup ya. Ya. Oke, ya.
Nanti kalau misalnya yang membutuhkan silahkan japri saya, sudah ada nomornya semua. Sudah memiliki nomor saya. Karena waktu juga sudah malam, banyak yang mungkin udah setengah 10 malam ya, 21.32. Jadi kita tutup saja acara ini. Terima kasih. Luar biasa sekali pemateri kita malam hari ini. Apa ilmu yang kita dapatkan malam ini semoga bermanfaat untuk keluarga kita, membuka peluang usaha yang halal dan berkah. Kita mengharapkan keridhaan Allah dari kehalalan apa sumber yang kita cari. Terima kasih kepada narasumber dan seluruh peserta serta panitia Kang Rais yang sudah mendukung terselenggaranya acara ini. Sampai di webinar berikutnya, mungkin nanti ada webinar yang lain, tunggu kabar di grup masing-masing. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.